Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi Pak Kanwil kasih tahu beliau ada acara jam 8:30. Nanti kalau saya usahakan bicara sampai 8:30, tapi kalau belum selesai Pak Kanwil boleh meninggalkan majlis jam 8:30. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan bahas surat Al-Mujadilah ya, surat 58 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Surat Al-Mujadilah ini Bapak Ibu, ayat yang ke-9 sampai 12 ini adalah ayat yang mengatur tentang persoalan adab ketika kita berada di majlis seperti ini. Jadi kalau kita duduk bersama, terutama di majlis-majlis ilmu, itu ada adabnya. Karena Bapak Ibu mendatangi majlis seperti ini, ya, mendengarkan kajian secara langsung, kita duduk berkumpul di sini. Ini bukan amal yang kecil dan ringan. Tidak satu hadis dan ayat ya, yang menjelaskan betapa besarnya penghargaan Allah kepada mereka yang duduk berkumpul menghadiri datang ke majlis-majlis ilmu. Makanya misalnya salah satunya hadis At-Tirmizi, kata Nabi kalau ada orang datang ke majlis maka dihitung langkah kakinya oleh para malaikat. Kana likulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Satu langkah kaki dari rumahnya Allah samakan pahala setahun salat malamnya. Jadi kalau Bapak Ibu salat malam setahun lamanya, itu baru sama dengan selangkah kaki orang yang datang ke majlis ilmu itu. Ya, itu makanya sunnahnya kalau kita datang ke majlis ilmu itu carilah jalan yang enggak melingkar, yang enggak memutar-mutar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tinggal di Alai itu kabepas lewat Katabiang. Tuh. Ya, jangan langsung dari Alai kamari. Kalau dari Alai kamari kan pendek langkah pokoknya tu. Karena memang dihitung langkah kaki itu. Ya, maka yang beruntung yang dari Indaruang, dari Lubuk Buayo, itu banyak langkah itu. Karena memang begitu. Tapi memang ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a. Syaratnya kata Nabi dia capek tibo, dulu tibo. Karena ada orang sebagian dengan ceramah kemudian tibo, selalu mulai orang tibo leh. Itu ya. Kata Nabi ndak, wa batakara capek dulu tibonya. Ya kan? Itu makanya kata Nabi siapa yang datang di waktu pertama duduk di saf pertama diberikan pahala berkorban seekor onta. Duduk di saf pertama itu kan karena dulu datang tuh. Ya. Lalu mendakik duduknya gitu ya. Mendakik. Wadana mendakik. Karena ada orang dengan ceramah aku jauh-jauh siapa ibu ya. Ya, itu makanya bos sebenarnya sanang ceramah di masjid sekadang-kadang masjid awak ke. Ketik bakok itu. Bo kalau di masjid kadang-kadang ke ibu, ambo celik-celik ibu, penyakit jamaah ko ibu kalau masjid kadang ko sepanjang tembok terus. Dah mau mendakik ke ustaz letak apa masalahnya lah. Ya, sebab mendakik itu kan tanda serius sebenarnya tu ibu. Nah, kata Nabi itu mendakik. Lalu wastama'a, dia menyimak, mendengar baik-baik, serius dia mendengar. Lalu dia wa ansata, diam, tak ada pekerjaan lain. Kalau begitu baru kata Nabi satu langkahnya sama dengan setahun salat malam. Itu kenapa begini Pak Ibu. Ketika Nabi ditegur di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi kan ditegur ketika Abdullah bin Umi Maktum datang belajar ke Nabi. Ja'a. Jadi Abdullah bin Umi Maktum datang menemui Nabi, ingin belajar mencari Nabi dia. Nabi sedang berceramah atau berdakwah di depan tokoh-tokoh Quraisy, ya seperti Abu Jahal, Walid bin Al-Mughirah itu ya. Ini Nabi sedang serius. Datanglah Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Nabi, minta pelajaran ke Nabi. Nabi bermuka masam. Nabi tidak melihatkan wajah ke Abdullah bin Umi Maktum, maka ditegur oleh Allah.
Jangan bermuka masam, jangan berpaling. Apa kata Allah? Yang datang kepadamu belajar itu, maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yang datang belajar itu ingin mensucikan jiwanya. Coba perhatikan katanya baik-baik Bapak Ibu. Yazzakka. Ada double dua di situ tuh. Zai tasdid, kaf tasdid. Dalam ilmu saraf itu tidak lazim, tidak biasa. Karena yazzakka itu fi'il mudhari mazid dua huruf timbangan tafa'ala. Aslinya tazakka. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Jadi kalau tazakka mudhari'nya ya tazakka. Harusnya ayat itu wa ma yudrika la'allahu yatazakka, harusnya tapi tidak, diganti tak dengan zai, dan itu penggantian yang tidak lazim dalam bahasa Arab. Memang ada dalam ilmu saraf itu i'lal dan ibdal namanya, tapi penggantian yang begitu tidak lazim. Diganti ta dan zai sehingga dua dobolnya yazzakka. Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma yudrika la'allahu yatazakka seperti salat? Ya, kad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kalau salat Bapak Ibu, berbuat baik Bapak Ibu, jiwa kita dibersihkan dari dosa. Artinya dosa kita diampuni. Tetapi kalau kita datang ke majelis ilmu belajar, pembersihan jiwa kita berlipat-lipat daripada salat. Seperti berlipat-lipatnya huruf yazzakka. Kalau salat pengampunannya standar, ya tazakka. Tapi kalau datang ke majelis ilmu, pengampunannya double, berlipat ganda, seperti berlipat gandanya huruf-huruf pada yazzakka. Itu kenapa kata Nabi tadi, setiap satu langkah dia ke majelis itu sama setahun salat malamnya. Tak begitu hebatnya Bapak Ibu itu? Nah, itu makanya Bapak Ibu jangan memandang remeh dan kecil datang ke majelis seperti ini. Jangan. Dan ini amal yang besar. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu matilah hari ini tuh, itu Bapak Ibu tidak tanggung bahagianya. Kenapa? Bersih sebersih-bersihnya. Bersih. Yang tidak datang mendengar ceramah pagi kini kok, yang tak tahu ada jadwal ceramah subuh pagi kini kok tak tiba, kok mati kini kok malulung-lulung Bapak Ibu untuk minta mendengar ceramah pagi. Cayolah kamu. Untung Bapak Ibu tiba kini mana kok mati mana aja lah kamu. Ya kenapa begitu Pak? Kan ya zakat tadi itu pembersihan kan. Dan manusia nanti yang paling diinginkannya apa? Ampunan itu. Makanya ketika manusia nampak azab, apa kata manusia sorga? Tampak azab tampak. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka tidak minta masuk sorga. Ya Allah, tidak perlu kami masuk sorga, kami dah lihat sorga. Cukup ampuni kami dan jadi tanah. Selesai. Makanya Bapak Ibu kalau baca di surat Ali Imran 91, ketika manusia nampak azab, andai manusia punya emas sebesar bumi, mil'ul ardi zahaban, mereka punya emas seberat bumi, bumi ameh, sekadang bumi ku ameh, punya dia. Apa yang terjadi? Laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Mereka akan mengganti azab dengan emas sebesar bumi itu. Tak hebat duduk di majlis seperti itu. Pengampunannya lebih hebat daripada salat. Kenapa? Yazzakka. Nah, itu maka saya katakan Bapak Ibu, kalau ada ceramah, kajian, taklim dekat-dekat rumah, datangilah. Kenapa? Allah menjanjikan pengampunan, pembersihan yang berlipat-lipat. Nah, tapi kalau ada adab, ada adabnya. Kalau tidak ada adabnya belum tentu juga begitu. Maka surat Al-Mujadilah ini mengatur bagaimana adab kita berada di majlis seperti ini. Mari kita berada apa ayat-ayatnya. Pertama, apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, bila kamu berbisik, jangan berbisik-bisik di majlis. Kira-kira begitulah. Jangan berbisik-bisik untuk urusan dosa, permusuhan dan maksiat kepada Rasul. Kalau terpaksa berbisik-bisik, maka berbisik-bisiklah ya untuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi begini cerita ayat ini Pak Ibu. Dulu Nabi kalau ingin menyampaikan ayat, itu sahabat kumpul dulu. Ada memang penulis wahyu yang dikasih duluan, tapi kan dulu Al-Quran tidak ditulis seperti sekarang. Sahabat mendengar Al-Quran itu kumpul,
baru mendengarkan Al-Quran dari Nabi, karena Quran hanya di hati Nabi. Maka di periode Makkah, Nabi kalau para sahabat kalau ingin mendengar Al-Quran dari Nabi, itu kumpul di rumah Arkam bin Abil Arkam. Ceritanya begitu. Ini sahabat berkumpul di Masjid Nabawi ketika hendak mendengarkan wahyu dari Nabi, ya, hendak mendengarkan taklim dari Nabi. Dan kebiasaan sahabat, sebelum Nabi datang, mereka sudah kumpul ramai di Masjid Nabawi. Lah penuh masjid itu sebelum Nabi datang. Itu kebiasaan sahabat begitu. Itu beda sahabat Jawa. Kalau awak lah tibu ustaz, tibu jamaah lah. Tu awak tu pak. Ya, makanya kadang-kadang kalau ceramah, apalagi ceramah hari-hari besar pak, itu jadwal ya undangan habis Isya. Langsung sembahyang Isya ambo situ pak di masjid itu. Dan jamaah kau lucu tibu le pak. Bau lo cik-cik dulu. Ustaz tu ala tibu lah 8:30 baru mulai. Adabnya nih. Sebelum guru datang, Bapak Ibu datang dulu. Dulu waktu sekolah tak begitu. Masuk guru, tangan dilipik atas meja, tak begitu? Ya tak? Guru dulu datang, menunggu ustaz. Makanya adab di majlis itu kata Nabi, kan wabat takara, capek datangnya. Itu makanya Abdullah bin Umi Maktum digambarkan apa? Wa amma man ja'aka yas'a. Yas'a ya. Yas'a ko berlari pak. Yang datang kepadamu berlari. Makanya Bapak Ibu datang ke majlis ilmu kau yang separuh berlari gitu ah. Iko lah mulai ceramah mau tahu juang tu baru ah. Itu adabnya begitu pak. Kalau datang ke majlis kau yas'ah. Itu makanya sahabat dulu kalau Nabi kamu ceramah, Nabi kamu menyampaikan ayat wahyu, itu semua sudah standby. Lah duduk sama-sama lah ramai masjid, baru Nabi datang masuk. Sambil menunggu Nabi datang, sebagian sahabatku berbisik-bisik. Ya. Di tengah keramaian itu ada yang berbisik-bisik. Maka turun ayat ini. Jangan berbisik-bisik ya dalam urusan dosa, permusuhan dan maksiat. Jadi tak boleh bisik-bisik. Dalam majlis ni tak boleh bisik-bisik ni. Kau kebiasaan ibu-ibu acuk kau. Ya. Kalau lama kumpul duduk model kini kau tak boleh bisik-bisik lah. Tak boleh bisik-bisik. Ibu kalau bisik-bisik beko orang sabalanya marasuh, le dak dia pakai cien tu, dah betul. Tak boleh bisik-bisik. Kadang ceramah lah mulai ibu ku bisik-bisik lah pak. Ni kacaunya pak, ibu ku bisik-bisik celik kambo. Bisik-bisik celik kambo. Tu ambo lah GR je ambo apa ibu. Ya tu. Kan macam-macam dugaannya beko tu. Kalau ibu bisik-bisik tu mencelik kambo. Bisik-bisik celik kambo. Kan macam-macam dugaan ambo beko tu. Walaupun dugaan-dugaan tu tak boleh. Bisa jadi ibu ko ada kalau ustaz ko ceramah sanang dan. Ya. Tu tak pahala. Kan aku dah tahu lah. Tapi kan kadang tak betul. Kalau ustaz ko ceramah malih dan batu salah panjang sah dia tu. Bisa jadi cerita tu. Kan macam-macam tu biar bisa jadi ibu ko cando kan. Namu ustaz ko nambah orang rumah ya. Kan bisa jadi cerita tu pak. Ya tu. Ya kan itu macam-macam. Maka tak boleh bisik-bisik. Ya tu. Tak boleh bisik-bisik. Makanya ibu, makanya kata Nabi tadi wastama'ah, dia diam mendengar, wa ansatah diam. Karena dalam majlis ibu tidak boleh kita berbicara, apalagi berbisik-bisik. Berbicara saja tidak boleh, apalagi bisik-bisik. Makanya sahabat ditegur ini, la tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Karena berbisik-bisik itu dosa, karena memunculkan praduga. Yang kedua itu permusuhan. Ibu bapa, ibu-ibu kalau bisik-bisik dakik-dakik tu orang Sabala tak mudah ke ibu selitu. Percayalah kamu. Dia malih dakiknya batu jadi kambing congik sewak dia tu. Maka tak boleh bisik-bisik. Bahkan begini ibu, kalau kita duduk bersama-sama macam kini kau. Ibu kalau kau bisik-bisik, penting mana urusan, tak urusan yang cik, kalau urusan ibu ke mana, minta izin ke orang Sabala tu dulu. Bu, ambo ada hal penting kamu sampaikan ke ibu. Mohon maaf deh, ambo menyampaikannya bisik-bisik. Harus betul ibu, jangan bisik-bisik sibuk langsung. Ya nak, ikut nak berdakik berduduk tu bergabik kawan langsung. Itulah bisik-bisik mota. Tu tak boleh tu. Tu tak beradab di majlis tamu itu. Ya, selama kajian, selama ada di majlis, tak boleh ibu bapa berbisik-bisik. Kalau ada yang tak setuju dari ustaz tu, nanti ada waktu, silakan bertanya. Tapi mendiskusikan ustaz dalam ceramah tu tak boleh tu. Ya tak? Ustaz sedang berceramah, nyu diskusikan ustaz tu. Ya tak? Ustaz kau salah kau, pembacaan mu tak mendekol. Tak boleh. Dengar saja dulu. Makanya tak boleh berbisik-bisik di majlis. Itu satu adabnya itu. Maka mulai hari ko Pak Ibu, tolong tinggalkan kebiasaan begitu.
Kalau ceramah, diam, dengar, simak. Ya, jangan bisik-bisik. Jangan mota apa lain. Gitu. Kerana sebagian ibu-ibu kau memang hobi, apa namanya? Ya, kebiasaan. Kadang dari rumah ke masjid lah mota situ mah berdua. Tak tu. Sepanjang jalan tak mota ya. Tiba di masjid orang azan, ya mota tu. Tak jauh azan lah. Mereka sudah assalamualaikum, ya mota lah balik. Tak zikir lah. Mereka orang ceramah, mota lah balik. Tak tu. Mereka pulang berjalan mota lah tu mah. Dah tiba muka pagar tagak lu sagak jam lalu mota lah situ tak apa-apa tak ada mota jadi lebih ibu tu. Dak cocok ibu pulang masjid tagak sangat di muka pagar tu cocok ya. Tu mota tu mah. Ya apa-apa ada cik-cik pota. Cik-cik itu pun ibu lo majar tu mana pota tu. Aslinya kami tak pota lo ibu. Aslinya yang pota tu ibu tu makanya kata Allah la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain kan. Kaum tu sudah ada laki perempuan kan, tapi dikeluarkan perempuan wala nisa'um min nisa'in. Bakut dikalun produksi pada kaum tu kerajo produksi bang itu. Di majlis itu ya. Apa kalau ceramah contoh tu ibu. Ambo perhatian aku ibu-ibu kok pauta macam. Tapi ambo kalau ibu-ibu mota tak mau tagahan tu. Mau celik sekap apa nak celik ambo leh. Wei ibu tagahan nak mu lah pak. You nak mu tagahan lah pak. Asal tagahan pak tu sambut mengkonya kawat tema. Ada siapa dia tu. Cuba pak tagahan pak rumah ibu orang rumah kok salah tu tagahan pak. Tak jauh siapa dia tu. Ya, tu maka Nabi bagi tahu kawat tu pak istausun nisaa khairan. Kalau salah perempuan tu berbuat baik saja kepadanya. Tu bedo tu pak. Tak bedo ibu tu. Ibu salah tu kami berbuat baik ke ibu. Salah kerja ibu tambah belanja ibu. Salah kerja ibu tak beli HP baru. Tak bedo kami begitu tu. Tu maka rambut kami ko banyak ni Nabi hilang. Tu gara-gara angin dek mikir ibu tu. Maka kami capek mati begitu. Dia tu lah tu. Ini salah tu ni tak boleh siapa lo pak. Tu maka ibu kalau mota nak buat siapa lo pak dia saya pun mencari sikap apa le. Gitu tu. Jadi tolong dihindari yang begitu tu. Kalau ada di majlis sudah bisik-bisik tinggalkan, bicara tinggalkan, nanti ada waktunya. Karena bisik-bisik itu 3. Dosa, permusuhan dan maksiat. 3 itu bisik-bisik di majlis itu. Nah, karena kata Allah innaman najwa minasyaitan, bisik-bisik itu kerja setan. Bisik-bisik itu kerja setan. Tu maka Abu Sabit tadi ibu-ibu yang suka bisik-bisik. Karena ibu-ibu kau dakik je setan. Iya betul. Apa buktinya ibu dekat dengan setan? Ketika Nabi Adam sendirian di sorga, nanti baca surat Taha itu. Ketika Nabi Adam sendiri di sorga, datang setan, fawaswasa ilaihi syaitan. Pakai ilaihi syaitan tu, ilah, preposisinya ilah. Tapi baca Al-A'raf. Ketika Adam dan istrinya di sorga, fawaswasa lahumas syaitan. Berganti jadi lam. Kerana setan menggunakan perempuan, jasa perempuan pakai setan tu untuk menggelincirkan laki-laki. Itu makanya memang setan lebih dakik je perempuan. Itu makanya Zuleha itu agen setan tu untuk menggoda Yusuf tu. Itu makanya perlindungannya sama. Kalau berlindung dari setan, auzubillah kan. Cerita surat Yusuf berlindung dari perempuan gimana? Ma'azallah, sama. Itu makanya kata Nabi kalau laki-laki salat lewat anjing hitam, lewat perempuan ulangi salatnya. Ulang salat hadis sahih Bukhari itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok anjing hitam lewat apa masalahnya?" Tu setan yang lewat. Tapi sahabat dapat tanya oleh kok perempuan ini tahu jawabnya. Ya sudah segitu saja gitu. Jadi memang Bapak Ibu ya, ini maka saya katakan ini Bapak Ibu tolong ketika di majlis itu jauhi karena bisik-bisik dari setan. Yang suka bisik-bisik itu dari setan. Karena yang bisik-bisik itu membuat orang lain sedih. Dan ujungnya permusuhan dan misi setan itu. Apa kata Allah? Innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Begitu di surah Al-Maidah ayat 91, setan itu ingin menciptakan permusuhan di antara manusia. Dan permusuhan itu diawali dengan bisik-bisik. Itu satu adab di majlis ya, jangan bisik-bisik. Jangan bisik-bisik, langsung bisik-bisik. Tak boleh lah kau. Ayat yang ke-11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di majlis, berlapang-lapanglah. Ini sebab turun ayat ini begini. Tadi kan sahabat ramai kan menunggu Nabi. Itu sahabat tu Ibu kalau Nabi berceramah seperti kita sekarang, seperti saya sekarang ini, itu sahabat tu berdesakan ke mulut Nabi. Karena sahabat takut ada kalimat yang salah dengar mereka. Ada yang lewat dari telinga mereka. Ya karena dulu kena domik, tak ada pengeras suara. Maka sahabat ku basasak sehingga Nabi ku
lah payah lo ambil anguk, lah berabi oksigen. Itu. Begitu sahabat antusias Bapak Ibu. Kalau ceramah Nabi basasak ke mungko. Kalau awak kini basasak ke belakang sedoh Bapak Ibu. Lah payah membawa jamaah aku ke mungko ndak tiba lah. Ya. Iku untung masjid di segadang ko makuk kadang iku payah ke jauh iku dong mah. Ya. Bapak Ibu, ambo kagumi dari teman-teman salafi itu kalau mereka ceramah Pak, you melingkar sekopa. Bodake ke ustaznya sadoy Pak. Ajak awak ndak. Padahal kata Allah memang sunahnya mendaki. Diambil Bapak Ibu kalau ada mahasiswa kuliah, setiap kuliahnya ambil kursi satu. Nyu duduk di kursi satu tadi laki ambo, duduk tadi itu. Maka pasti yang bagi B tu, mencatat tu. Pasti B. Sabodoh-bodohnya B, bagi B. Cuma tak bersabui lah, kamu sabui dah tipu je kuliah asyik lah. Sebab psikologinya menurut ambo kalau jadi mungkur duduk tadi ingin serius. Pasti ingin serius. Kalau di belakang duduk mungkin kabagarah, kabagalui, kamota, main HP, lalok-lalok dah betul. Psikologinya boleh tutup Ibu. Tak mungkinlah di mungkur ambonya kabagarah, kagalak-galak, kamota-ota lah pasti serius tu. Maka bagi B tu. Kalau memang begitu di majlis itu, makanya para sahabat berdesakkan ke mulut Nabi. Maka kata Allah, berlapang-lapanglah. Jadi sasaan mana Nabi itu lagi space untuk bernafas. Jangan sasaan mana. Begitu tu. Jadi tak boleh pula berdesakkan. Agak berlapang-lapang tu asbab nuzulnya. Dan kata Allah, fa iza kilan suzu fan suzu. Kalau dikatakan berdiri, berdirilah. Jadi Bapak Ibu ketika sahabat berdesak-desak itu penuh. Ada seorang sahabat itu tidak bisa masuk. Dia di luar saja berdiri kerana sudah penuh sesak di dalam. Itu salah seorang dari ahli Badar. Karena ahli Badar itu dimuliakan Nabi. Karena yang 300 orang ikut perang Badar itu, kata Nabi, mereka bebas berbuat dosa apa saja setelah perang Badar. Diampuni tanpa taubat. Ini perang Badar itu memang yang 300 orang itu dimuliakan Allah. Nah ini penuh. Dia berdiri di belakang, di luar masjid. Maka kata Allah, berdiri yang di dalam semua. Ini adab di majlis ni. Tak boleh ada orang di luar. Karena yang namanya majlis ini, yang di luar tak majlis. Bisa jadi mic ini sampai ke ruangan, ke kantor, tapi itu tak majlis lagi. Tak majlis lagi. Yang majlis yang di dalam ruangan ini. Maka yang di luar pintu cepet masuk. Ya, karena yang dihitung majlis yang dalam. Ya Pak, yang dalam. Tu makanya yang di luar tadi disuruh masuk. Bagaimana cara masuk yang di luar itu kan penuh. Semua berdiri. Berdiri, geser, masuk semua, berdiri, duduk kembali. Itu adab di majlis begitu Pak. Saking pentingnya majlis ni Pak. Sampai-sampai ada ayat yang mengatur khusus persoalan majlis. Kadang Jumaid dia apa? Mau bercalik kalau mau khutbah tu, di dalam kau lapang-lapang Pak. Di luar banyak orang tagak serunya. Harusnya sebelum khatib naik mimbar, itu pengurus Bapak Ibu, sila bapak-bapak, saudara-saudara silakan berdiri dulu. Berdiri. Maju ke depan, rapatkan, biar yang luar masuk. Sehingga tidak ada yang di luar. Karena yang dianggap duduk di majlis ya yang kita inilah. Itu makanya kata Allah, fansuzu, berdiri dulu. Ya, kalau ada yang di luar, silakan masuk berdiri. Karena yang di luar itu tidak dihitung di majlis. Tidak dapat pengampunan dosa. Tidak dapat juga itu perhitungan pahala per satu langkah sama dengan setahun salat malamnya. Karena dia tidak berada di majlis yang ini. Itu makanya adabnya berdiri. Lalu kata Allah, kalau kamu begitu, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajatmu. Bapak Ibu, orang yang datang belajar ini derajatnya Bapak Ibu seperti para syuhada, para nabi. Makanya nabi, Allah, malaikat, orang berilmu satu paket. Syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Ada tiga yang satu paket. Allah, para malaikat, dan ulul ilmi, orang-orang yang belajar mencari ilmu. Satu paket Bapak Ibu. Itu makanya di At-Taubah 122, tak perlu semua kamu perang mengangkat senjata membela agama Allah. Ada sebahagian yang belajar mencari ilmu liyatafaqahu fiddin, supaya mereka mendapatkan ilmu. Kalau Bapak Ibu mati dalam keadaan mencari ilmu, sama dengan mati perang di jalan Allah. Syahid masuk surga. Itu kenapa hadis Bukhari mengatakan ada orang sudah membunuh 100 orang. 100 orang dia sudah bunuh. Dan dia mendatangi majlis hendak bertanya, masih adakah pintu taubat untuk dirinya. Di tengah jalan, fatahul maut, datang kematiannya.
Faqtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat ribut, ini orang surga atau neraka. Apa kata Allah? Ukur rumahnya ke tempat pengajian, hitung langkah kakinya. Dihitung, zada sibran, berlebih sejengkal ke arah majlis. Kata Allah, bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Bayangkan Ibu tu, hebatnya mendatangi majlis itu. Tu makanya ditinggikan derajatnya kalau dia mati. Makanya Bapak Ibu kalau mati, Bapak Ibu sedang mudik kini kok mati kok. Itu surga Firdaus langsung tu Pak. Cayo lah kamu. Kok dapat mati gini kok Pak. Iya. Surga Firdaus Allah angkat derajatnya Pak. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Saya pernah lihat di media sosial Pak, di YouTube, ada bapak-bapak lagi duduk di pengajian bertanya, Pak Ustaz, cari di YouTube ada tu. Pak Ustaz, bagaimana cara bertemu dengan Rasulullah? Ustaz sedang menjelaskan, meninggal dia di situ. Itu langsung tu Pak, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, diangkat ke surga paling tinggi itu. Ya. Itu hebatnya ilmu tu Pak Ibu. Diangkat Allah. Makanya Bapak Ibu, orang berilmu ni tak beda Bapak Ibu surganya dengan orang-orang bodoh tu. Walaupun ini ahli ibadah, tapi ahli ibadah tanpa ilmu beda nilainya Pak Ibu. Nanti bacalah di Al-Maidah ayat berapa, ayat 3 itu. Anjing yang berilmu dengan anjing yang tak berilmu itu tak sama nilai Bapak Ibu. Anjing berilmu di lapehan, nyobok binatang mati pulang silahkan dimakan, kata Allah halal. Kalau anjing bodoh di lapehan, dibawa binatang mati pulang, bangkai tak boleh dimakan, haram. Bakok beda ilmu. Anjing saja beda nilainya, apalagi manusia. Enak. Makanya orang berilmu tu diangkat Allah, bukan hanya di akhirat, di dunia pun diangkat Allah. Bakok duduk ambo di kursi Pak Ibu. Bakok di kursi ambo duduk. Karena Bapak Ibu mengira ambo berilmu. Walaupun dah batu lah, tapi Bapak Ibu mengira ambo berilmu, kau di kursi ambo. Dah dah. Jadi memang begitu pun orang berilmu tu memang ditinggikan Allah. Tu makanya Bapak Ibu kalau beraja tak boleh murid duduknya lebih tinggi dari guru tu, tak boleh. Tak boleh, tak beradab. Guru lebih tinggi. Muliakan dia. Karena filosofinya begini. Bapak Ibu kalau baca surat Ar-Ra'd ayat 17, saya surat Ar-Ra'd ayat 17, Allah menyebut air itu ya sifatnya turun dari atas ke bawah. Begitu tuh, dia turun dari langit, lalu dia di gunung-gunung, lalu terus ke lembah-lembah. Fasalat audiyatun biqadariha. Di mana air banyak berkumpul? Di tempat yang paling rendah. Kira-kira begitu. Air dan ilmu sifatnya sama. Air itu mensucikan jasmani, ilmu mensucikan rohani. Itu maka orang kalau belajar mencari ilmu disucikan Allah. Fa ma yudrika la'allahu yazakka. Air mensucikan jasmani kita. Kalau ilmu mensucikan rohani kita, itu makanya siraman rohani namanya. Begitu. Kalau orang disucikan dengan air, maka jiwanya disucikan dengan ilmu. Kalau sifat air turun dari langit mencari tempat yang rendah, maka sifat ilmu juga begitu. Turun dari Allah kepada ahli ilmu, nanti dia akan mencari tempat-tempat yang rendah. Maka di majlis kau merendah Bapak Ibu. Tak boleh tinggi, tak boleh wak sombong di majlis. Tak boleh wak menganggap lebih tinggi dari guru tu. Tempat duduk tak boleh lebih tinggi dari guru, suara tak boleh lebih tinggi dari guru. Kenapa? Air tak akan ke tempat yang tinggi. Air akan tercurah di mana tempat yang paling rendah. Makanya Bapak Ibu kalau di depan guru tu memang ada adabnya. Merendah, mengecek rendah, duduk rendah, ditinggikan tampaknya, dimuliakannya. Ya, makanya merdeka lah batu kau Pak. Tiba Ustaz, pergi kursi, pergi meja, pergi batu tu Pak. Ambo ceramah Pak di Masjid Batul Aulia di kantor gubernur Pak. Diundang mau ceramah, semua jam segiko loh. Ceramah dari jam 7:30 sampai jam 9. 1,5 jam Ustaz ceramah. Diundang Pak. Tagak mau di mimbar ceramah Pak. Tagak di mimbar. 1,5 jam tagak mau ceramah Pak. Ndak apa loh, yang boleh mudo tu, tagak mau. Iya, tagak bos 1,5 jam ceramah Pak. Gara-gara loh Pak 1,5 jam. Ni apa-apa jamaah ibu-ibu ko duduk mudah Pak kini menyanda, menjunju, menyanda, menjunju. Ampun suruh tagak Pak 1,5 jam. Nyundang apa Pak besok diundang balik. Diundang balik. Bulan besok tiba jam balik. Tiba jam balik. Tagak balik Pak. 1,5 jam tagak Pak. Ni apa-apa ko duduk je Pak menyanda-nyanda. Ambo ceramah aja tadi. Dah ada. Lu yang boleh kuat baru cobalah cak mo. Nang katigo bundangnya boleh Pak. Tibo je boleh. Lu suruh dia tagak le Pak. Nang katigo dia mengecek boleh. Bapak ibu-ibu cak mo. Sagadang ko kantor gubernur ndak kado meja je kursi cik itu ustaz. Dah tu tibo apa cak bulan-bulan berikut ala kursi le Pak. Kan ada nama tu Pak.
Bapak Ibu di komplek atau di masjid, tolong sediakan tempat duduk untuk walaupun Ramadan. Jangan disuruh ustaz kau tagak. Ustaz kau dah sakit lutut bagai. Dah tua bagai. Mudah boleh kau ceramah, abang dah yakin setengah jam taluk dah boleh kau. Payah lutut kau menahan bobot badan tu. Itu tak beradab ke guru nama tu. Aginya tampek duduk. Bahawa dia tak mau duduk di kursi, memilih berdiri, itu pilihan dia. Tapi jangan dipasuhnya tagak ustaz tu kok. Di pengurus-pengurus tak sensitif nampak dan Bapak Ibu. Ceramah Ramadan pun, kan ceramah Ramadan bisa 20 minit tu. Tak satu orang bisa tagak lama Bapak Ibu. Pak Ustaz, apa kau duduk di kursi atau kau tagak di mimbar? Kalau duduk kau bisa dia kursi. Cari kursi meja ketek, jangan kadang-kadang mana jadi duduk. Bapak Ibu coba, Bapak Ibu duduk menjunjung nyanda-nyanda, Ustaz tagak sajam. Kan tak beradab nama lo tu. Dah itu. Itu sederhana tu, majlis tu begitu Bapak Ibu. Allah meninggikan derajat orang berilmu. Tolong kita hargai mereka orang berilmu itu. Ya, tinggikan tempat duduknya. Begitu tu Bapak Ibu. Nah, itu memang adab begitu tu. Jadi, kalau kan ada ustazku yang suka berjalan berceramah, tu stylenya, silakan. Yang suka tagak berceramah di mimbar, tu stylenya. Tapi jangan lupa sediakan tempat duduknya. Kalau yang ingin duduk, duduknya. Begitu walaupun ceramah Ramadan Pak. Kalau hanya sangkut 20 minit mas suruh tagak ustaz tu tak bisa betul tu Pak. Ya, apa duduk sama-sama, nyanda-nyanda ke dinding. Lalu ayam bagai. Nyo ketagak. Madap nama tu. Kurang adab nama tu. Kalau model kau dah cocok kau Pak. Ya dah. Kursinya pakai busa le Pak. Kau cocok kau. Ya kan? Belakang kayu le busa le ya. Kau dapat cok kursi Pak Kanwil tu bawa kemari. Bakasu muka bawah atas belakang le dah. Iyalah. Kan Bapak Ibu dipanggil masuk surga dengan siapa besok? Dengan gurunya masing-masing. Baca lihat Al-Isra 71, yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim, nanti manusia dipanggil masuk surga dengan imamnya masing-masing. Imamnya siapa? Kan aqra'ukum Qur'anan, yang paling banyak Qur'annya, yang paling hafal, yang paling banyak ilmunya, tak begitu? Ibu bapak dipanggil dengan guru masing-masing besok, dengan imamnya yang paling bawah itu suami ibu. Kalau ibu-ibu ya suami ibu lah paling bawah, tapi ada imam yang paling besar nanti Nabi Muhammad. Makanya dimuliakan orang berilmu tu Ibu, diberikan tempat khusus untuk dia. Gitu. Itu makanya kalau datang ustaz tu disambut, pulangnya dilapih, ndak cuci langkuang salah, pulang dah tiba dak dia tiba dak diantar, pulang dak diantar ya. Kalau ada ustaz cuci langkuang saya Pak. Ya. Kadang ustaz kalau mati dak mau hidup onda lah Pak, nyo caliak saya di pengurus Pak. Masalahnya Pak dia agin onda baru kenyo, abela bawa onda pusat ke bengkel lo ya. Kau nak lah nanik main kalau onda Pak, lah sakit power tapi karingnya, pengurus kau mencari saya nak mau hidup onda ustaz lemah itu saja. Tolong ditinggikan derajat orang berilmu kau Ibu. Allah begitu sebut, yarfa'in lahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat, tu begitu. Nah, yang terakhir kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday an-najwakum sadaqah. Hai orang yang beriman, kalau engkau ingin berkonsultasi dengan nabi, dengan rasul, maka bersedekahlah kepada beliau sebelum berkonsultasi. Adab sahabat dulu begitu Pak Ibu. Apa begini, sahabat dulu mengadu ke Nabi persoalan apapun termasuk masalah rumah tangga, mengadu ke Nabi. Nabi punya anak, punya istri, 8 istri beliau, 9 dengan Maria Kiptiah. Sedangkan bagi berlanjut si Nabi itu, beliau mengurus umat, maka para sahabat bersedekah sebelum bertanya ke Nabi. Itu adab. Itu adab. Bersedekah ke Nabi sebelum berkonsultasi. Makanya Bapak Ibu kalau ceramah ya Ustaz, sebelum Ustaz berceramah kan amplop tu dulu. Habis tu Pak. Bapak Ibu. Ikolah sebulan Pak, alunya tiba boleh Pak. Pakai SPPD apa dulu, apa nama amprah bagai. Tak betul lah Pak. Sebelum Ustaz kau berceramah, sebelum Ustaz kau mengecek, sebelum bertanya, bersalam, itu salam tempel dulu Pak. Bersedekah dulu, sedekah Pak, sedekah Pak. Kami tak bergaji tu Pak. Ustaz kau tak bergaji tu Pak. Tak boleh. Para Nabi sebut begitu. Baca surah As-Su'ara, tak satu ungkapan para Nabi itu, la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'alallah. Kami tak boleh minta upah, minta gaji, kerana gaji kami dari Allah. Guru-guru agama, guru-guru Al-Quran, para ustaz, para mubaligh, gajinya dari Allah, surga paling tinggi. Tak boleh minta upah. Oh tu ustaz tapi amplop, itu tak upah, tu sedekah tadi. Sedekah je upah beda Pak. Kalau upah profesional, berjalih Pak.
Ambo bawa ayah ambo ke doktor saraf lupa tahun 2000. Ayah ambo sakit, bawa ke doktor saraf di sawah tu. Tiba doktor saraf tu pak masuk nyotokok-dokok luti ayam bo ampe kali. Suuk tokok tok. Tokok. Ampe kali tokok luti ayam bo. Alah dok, alah bara dok dua tui nokok-nokok luti ibu. Tapi tu sah profesional. Dah betul? Profesi, doktor profesi pak. Kalau ustaz kan tak boleh tu pak. Tak. Cuba tanya Pak Eli, Pak Ustaz, bisa anda pergi ceramah di Masjid Kanwil? Oh ya, insya-Allah bisa buat hari bara Jumaat lah Ustaz, Jumaat ke bara, Jumaat ke 3 insya-Allah. Bara tu Pak Ustaz, tergantung hadisnya Ibu. Kalau sahih sekian, kalau daif ada tu Bu. Enggak lah, enggak ada lah Pak. Abu datang ceramah namanya. Paling beko dia lagi Ustaz kau dari jamaah tu sedekah namanya. Enggak. Dia tak pernah berbuka lo Pak. Nah, Bu, Pak aku Bu, ambo joto kemari kau dah cukup bensin, tak pernah lo Pak. Bu buat saja Pak, pulang boleh. Dah itu. Makanya ambo Pak, ambo amplop sedekah Bapak Ibu tu, tak pernah ambo tahu lo tu isinya. Orang rumah ambo tahu tu. Sebab ambo ketika dapat bagi langsung buka je lapor kambo. Ba kau dah lapor kambo kau tahu ambo isi kau berubah hati ambo. Ambo pilih-pilih kau leh. Kau ketek kau ndak lo kau kadang kau cak kau. Dah tahu. Ambo tak tahu lo Pak, tak tahu ambo Pak sampai kini. Bara beli bagi tu tak tahu tu. Tanya ke rumah ambo tahunya tu mah. Apa dia tu mah? Nyo sado masaji apa dia bego tu. Kok nyo narimo Pak. Dia dapat sadonya. Dan tak pandang ambo tagi lo pokoknya ambil pakai jangan tak tahu kamu. Itu dari dulu begitu tu Pak. Tadi mulai berceramah. Buat ambo takut berubah hati ambo bego tak ketek. Kok tak gadang ambo pilih sikul langsung. Dah betul. Maka itu sedekah. Kalau sedekah kan tak ada batalnya Pak. Sedekah bisa 10.000, 20.000, 1 juta, 10 juta, 25 juta terserahlah. Bapak Ibu, sedekah tu itu mesti ke ustaz ibu bersedekah. Bapak Ibu kalau bersobok je ustaz, salam tu jangan perai je, salam tempel. Bapak Ibu, ndak sado ustaz yang lebih baik ekonominya lebih. Kalau mau diambo ko alhamdulillah, ambo pegawai negeri, ambo ada tunjangan, ambo sertifikasi, ndak bana Bapak Ibu bersedekah, kamu berceramah, ambo keluarga ambo bisa hidup dan ambo. Tapi banyak ustaz Bapak Ibu dari pagi sampai malam hanya berceramah dan ndak ada penghasilan lain. Bersedekah lakinya. Kok basalam tak perlu ceramah lo asal basalam ustaz tempel kat 20.000 kat 50.000 betu je ustaz kau ibu jangan perai ya basalam kau tadi basalam perai saya tak ada yang berisi dah termasuk Pak Kanwil tak ada berisi dah Arza Bapak Ibu dulu buya-buya lu Pak Ibu canduang parabe ya jauh kok maju sekolahnya Pak Ibu tak ada subsidi negara mereka dulu Pak bacalah sejarah zaman dulu tak ada sekolah agama ko yang dapat subsidi dari pemerintah seperti sekarang Pak tapi kok hebat-hebat sekolahnya Pak buya-buya tu Pak kalau datang orang bertamu je buya tu basalam tu Pak basalam tempel tu Pak kebiasaan ko yang hilang dak kini Pak bersedekah ke guru tu basalam sedekah 10.000 20.000 tak apa-apa. Saya masih pernah merasakan ini di Singapura Pak. Saya pernah diundang ya ketubah di Ketubah Rayo di kedutaan besar. Sudah Ketubah Rayo di kedutaan besar tu, mau diundang lo ketubah Jumaat di masjid di situ di Singapura tu. Nah, situ tak ada amplop lo Pak, tak ada sedekah lo Pak. Tapi setiap bahasa sudah ketubah semua Jumaat Pak, setiap basalam jamaah ko Pak, takajui Pak, basalam dolar Pak. Dolar je. Maksud saku ambo. Basalam cari dolar je Pak. Tu saku ambo boleh Pak. Sepanjang jamaah tu basalam berisi Pak dolar. Panu saku ambo Pak. Untung lebih banyak saku ambo Pak. Cuma kau kalau berceramah sengaja buat saku banyak gini Pak. Kau masuk bok ni model tu beko. Kan tinggal masuk saja panjang. Itu kebiasaan kau yang hilang dah kini Pak Ibu. Bersedekah ke guru. Itu yang jarang dah kini. Jamaah hanya berkata sedekah tu dari pengurus saja. Tak betul Ibu. Ya, Bapak Ibu. Kenapa misionaris Kristen tu hebat-hebat? 8 miliar penduduk dunia itu 6 miliar Kristen. Kenapa mereka sukses? Amerika Latin mereka punya, Amerika Utara mereka punya, Afrika sebagian mereka sama punya, Asia apalagi, Eropa apalagi. Kenapa misi mereka jalan Pak Ibu? Karena itu dai-dai mereka tu Pak Ibu memang dijor-jorkan oleh jamaahnya. Dijamin hidupnya Pak. Janganlah cerita Yahya Waloni ketika jadi pendeta Pak. Itu yang hilang dari umat Islam Pak. Awak tak merasa bertanggungjawab je ustaz-ustaz awak tu. Pak ustaz berdakwah ke Mentawai Pak. Kalau orang-orang Nasrani tu misionaris Pak, itu Pak sekolah teologi. Ambo pernah ke Malang lu Pak kunjung bercerita di kawan yang sekolah di teologi di Malang tu. Mereka pasti jadi juru dakwah.
Tak jadi pegawai dah Pak. Jadi juru dakwah. Dan juru dakwah tu dibiayai oleh jamaahnya Pak. Sampai anak-anak keluarganya. Sehingga mereka kalau berdakwah sampai mati tak memikirkan lagi soal perut anak isterinya. Awak da'i awak pai ka mentawai 2 hari tiba dia mati telepon rumah dah bari habis ya pulang ni. Aduh Pak. Ini makanya kalau bersobok je ustaz tu bersedekah lah dulu. Ya betul. Makanya kata Allah, bila engkau berkonsultasi dengan Nabi, maka bersedekahlah sebelum berkonsultasi dengan Nabi. Kerana Nabi punya keluarga. Sementara dia sudah sudah melayani persoalan engkau ya dari pagi sampai malam. Ya. Makanya Pak Ibu kalau ustaz-ustaz yang plat merah tak apa-apa nak dikasih. Kalau ustaz-ustaz plat merah kayaknya ada dari negara. Yang ustaz plat hitam gua. Ya kan? Itu perlu tu Pak dibantu tu Pak. Iya Pak. Duk basalam ni Pak. Apa patang Pak Ustaz? Ketua Solok Pak. Ada buya dua di situ, buya nama beliau tu. Nazar. Oh ya Nazar. Basalam je beliau Pak tak kajut Pak. Menempel 50,000 kamu Pak. Baru dekat kau orang tua kau punya merasakan tu dulu. Memang betul orang dulu ke ustaz ke ibu ke buya-buya tu. Itu yang membuat buya aku nyaman dulu menyampaikan agama Pak Ibu. Kalau jamaah memperhatikannya ya sedekah kayaknya. Gitu. Tapi kamu tak usah Pak. Jadi aku Pak camel lah. Kamu takut masalah ustaz batu kau ada kosong saja. Kau sabut je ya. Nah, tapi begitulah adab kita. Jadi kalau ketemu, kadang begini Pak Ibu. Kalau ginilah, kalau bapak ibu agi kau ustaz tu sudah berceramahnya jadi upah kau tu mah. Tak betul. Ceramah lah ya. Aku dapat upah tu ndak. Kok sebelum berceramah dia agen amplop tu sedekah. Ndak jadi ceramah ndak ya Pak Allah. Sedekah. Tak betul. Tak betul Pak. Kadang-kadang kok sudah ceramah dia kan lupa lo pengurus bagai Pak ustaz kau lah pulang. Enggak. Kadang ada amplop kosong bagai Pak. Ambo pernah apa ada gen Pak pengurus kota gage-gage Pak. Buletin lagi kamu Pak. Buletin melipet-lipetnya sangko amplop. Ambo ambil aja Pak dah bahala bawa pulang buletin tu. Ibu agian apa agen sebelum ceramah tu. Ya Pak kata kok lun di agen sudah ceramah, kau nak jadi ceramah apa? Tiba-tiba gampo Pak Ibu, gampo kadang. Oh lah bubar sejamaah Ibu ustaz lari sini. Tapi kalau dia lagi amplop gitu bubar lah ustaz pai sini dah lah. Dah aman Pak. Ya sedekah mah. Ya betul. Gitulah tu Pak. Ini memang kebiasaan-kebiasaan ini perlu lagi kita bangkitkan untuk ya memang dakwah begitu. Karena ustaz ni tak beruntung hidupnya Pak Ibu secara duniawi. Tak ada para dai. Coba cari Buya Hamka, kayo Buya Hamka. Tak. Imam Hambali kayo. Ya Syafi'i kayo. Tak ada yang kaya Pak Ibu. Para ulama tak ada yang hidupnya mewah, tak ada yang berkecukupan. Imam Bukhari sampai mati tak punya rumah Pak Ibu. Tak punya rumah Imam Bukhari sampai mati. Memang begitu hidup orang-orang yang sibuk dengan ilmu itu. Nah, tugas Bapak Ibu lah yang dikasih dunia oleh Allah. Tolong biayai mereka yang mengurus akhirat. Karena Bapak Ibu kan jihad dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Baru a'zamu darajatan indallah. Tak begitu? Bagaimana Ibu dapat derajat di sisi Allah yang tinggi kalau nak berjihad? Jihad tu bisa dengan harta. Yang punya harta bantu ustaz-ustaz tu. Kini ustaz-ustaz di Kota Padang kau masalah guru mengaji Pak Ibu 500,000 sebulan Pak Ibu. Tak kasihan tu. Padahal dia yang mendidik agama anak-anak kita. Waktu Ibu sebulannya. Banyak duit ke anak-anak itu. Maka yang kayo-kayo tolong biaya kok nampak ustaz-ustaz yonda pe ceramah balik oto lagi kok 3 oto lagi oto cek kinyo. Betul Pak. Mangau oto tagak 3 rumah tu. Sumalatus aluna yauma izin anin naim keritanya nikmat besok tu mah. Agen kau ustaz pada hujan-hujan ustaz berceramah kau tobak cik. Betul Pak Ibu. Ya, aku cik itulah umat kau juru-juru dakwah Islam kau hebat. Dakwah kau mantap. Cuma kan ustaz tak begitu kan Pak Ibu. Itulah adabnya ya. Jadi itulah besok kau tiba ustaz kau kawas salam Pak Ibu siang-siang lah ya. Itu adabnya model tu. Ambo khawatir besok takut masalah nyambung lah. Tapi tidak itu cari saya ustaznya. Kalau ustaz memang nampak kan ada ustaz Ibu ya ken kamari pakai Honda bebek lapuk saya Pak Ibu. Itu bantulah tu Pak Ibu. Ada kawan ambo Pak Ibu, guru mengaji Pak Ibu. Ken kamari bawa Vespa buruk Pak Ibu. Orang guru mengaji. Nampak dia orang tua murid Pak Ibu, ustaz kau pakai Vespa buruk, nyobalin beat baru Pak Ibu. Tua. Betu kau dapat umat kau guru-guru kau. Ya. Itu hebatnya kita ya berada di majlis. Nah begitulah dulu pasangan 9 Pak Ibu. Sebelum Pak Kamil tagak baru berhenti lah. ada pertanyaan Pak Ibu sampai sini dulu.
Enggak ya? Kalau pas begitulah dulu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.